Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku pada materi kimia. Pada saat ini kita akan bahas tentang struktur atom dengan lebih fokusnya itu pengembangan teori atom, perkembangan teori atom dan partikel subatom. Mungkin anak-anakku sekalian pernah mendengar namanya atom ya. Ya, di sini ada contoh. Ini ada di atom ini ada dicontohkan bom atom yang di Hiroshima dan Nagasaki. Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Lihat bom atom luar biasa dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Jadi itu salah satu catatan gelap bagi umat manusia karena pemusnahan banyak di saat itu untuk menghentikan Perang Dunia Kedua. Tapi sebenarnya atom itu banyak sekali kegunaannya. Itu sisi negatifnya. Sisi kegunaannya sekarang atom untuk sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Atom untuk radioaktif, misalnya seperti untuk sinar ronsen, sinar X, untuk obat-obatan, ngobatin kanker gitu dengan kemoterapi, untuk mengobati penyakit-penyakit lainnya yang sangat sulit dihentikan dengan radiologi, untuk industri, untuk pertanian, untuk peternakan, banyak sekali kegunaan atom itu. Nah, makanya itu salah satu contoh ternyata tergantung siapa yang membawa ilmu tersebut. Maka kita harus pahami betul tentang pengertian atom. Nah, sekarang kita akan bahas dulu perkembangan dari teori atomnya dulu. Teori atom pertama diungkapkan oleh Demokritus bahwa atom itu adalah
dikatakan A tidak Thomson terbagi atau zat yang tidak dapat terbagi lagi atau semua materi tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Kemudian teori ini dikembangkan berikutnya oleh Aristoteles dan Plato. Meskipun pola pikirnya agak berbeda. Kalau Plato dengan Aristoteles tidak setuju dengan pandangan Demokritus karena mereka tidak percaya dengan keberadaan ruang kosong dalam materi. Ya, jadi itu contoh bahwa dia berpendapat materi itu satu seperti api, tanah, air, dan udara. Kemudian atom, teori Dalton. Dalton dengan metode eksperimennya yang dikenal dengan metode ilmiah sejalan dengan teori Demokritus, ya. Tapi dengan percobaan bahkan Dalton berpendapat bahwa senyawa dapat dipecah menjadi dua atau lebih zat baru yang mengandung dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Ya, ini agak berbeda sedikit dengan teori Demokritus. Kalau Demokritus benda yang kecil akan benda dipecah maka jadinya lebih kecil. Akhirnya atom. Kalau Dalton berpendapat tidak demikian. Misalnya senyawa itu dipecah menjadi dua atau lebih zat baru yang mengandung dua atau lebih atom yang berbeda jenis. J.J. Thomson mengungkapkan bahwa atom itu bukan bola padat yang masap seperti yang diungkapkan oleh Dalton. Thomson berpendapat bahwa atom itu adalah partikel berbentuk bulat yang bermuatan positif yang tersebar secara merata, bermuatan negatif. Maka dikatakan atom itu seperti roti kismis, teori dari atom J.J. Thomson ini. Kemudian teori atom Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa elektron itu tidak tersebar secara merata. Di dalam ruang itu ada inti atom atau nukleus. Jadi elektron menempati ruang di luar inti atom. Jadi kalau tadi katakan bahwa elektron secara merata, menurut teori Rutherford tidak. Atom itu ada inti, sedangkan elektron di bagian luar inti atom. Nah, selanjutnya Bohr. Niels Bohr, dalam modelnya Bohr menggunakan ide Planck dan Einstein mengenai paket energi. Dikatakan bahwa atom punya tingkat energi tertentu yang diperbolehkan setiap tingkat energi itu. Jadi tidak satu lingkaran, tidak satu lintasan, tapi beberapa lintasan. Dan atom tidak menciptakan energi ketika elektron berada pada orbitnya. Pada orbitnya tidak, tetapi elektron berpindah ke titik yang lain melalui penyerapan atau pelepasan foton dan energi yang setara dengan perbandingan antara kedua tingkat energi. Jadi di sini ada inti atom, ada elektron. Elektron itu pada lintasan-lintasan tertentu. Kulit ke-1K, kulit 2L, kulit ke-3M, dan seterusnya. Selanjutnya teori atom mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum agak berbeda dengan teori Bohr. Kalau mekanika kuantum dikembangkan oleh Ernst Schrödinger. Sebelumnya ada juga orang Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika dengan prinsip ketidakstaraan itu tidak mungkin dapat ditentukan dan momentum suatu benda secara pada saat bersamaan. Yang ditentukan adalah kebolehjadian. Jadi elektron itu kebolehjadian menurut teori dari mekanika kuantum. Bahkan dikatakan de Broglie menganggap bahwa elektron itu memiliki sifat sebagai partikel dan gelombang massa yang bersamaan. Jadi atom itu bukan hanya dipandang sebagai partikel, tapi atom juga sebagai gelombang. Nah, penemuan partikel subatom seperti tadi disampaikan bahwa atom itu baru kita tahu bukanlah hanya bola padat yang masif yang diungkapkan oleh Demokritus atau dilanjutkan oleh Dalton. Ternyata atom itu dapat mengalami pembelahan. Dan fenomena ini dinamakan dan memancarkan reaksi fenomena ini dinamakan dengan radioaktivitas. Ini sebagai zat radioaktif. Ini diungkapkan oleh Marie dan Pierre Curie.
Dan dia dengan menggunakan percobaannya ternyata atom itu dengan mengalami peluruhan tiba alfa, beta, gamma, nah ini yang dikenal dengan radioaktif ya, yang dikenal yang radioaktif. Dan atom-atom itu menjadi partikel subatom yang dikenal dengan partikel subatom yang sekarang. Kemudian J.J. Thomson melakukan percobaan dikatakan dengan percobaan yang dia gunakan tabung sinar katoda, ternyata atom itu ditembakkan, kemudian ada yang bermuatan positif, atom itu ketarik. Berarti atom itu bermuatan negatif. Berarti apa? Elektron tersebar secara merata. Jadi dikatakan bahwa menurut J.J. Thomson, karena sinar katoda bermuatan negatif, dan beberapa partikel ini sama seperti elektron yang terkait dengan percobaan Faraday. Ini contoh sehingga dapat dikatakan membuktikan bahwa atom itu bukanlah benda padat masif, ada partikel-partikel subatomnya. Dan menjadi atau partikel bermuatan bulat bermuatan positif yang di mukanya tersebar elektron bermuatan negatif. Jadi dari duanya ada elektron yang bermuatan negatif, makanya dia ketarik sehingga dia ketarik ke elektron yang dia muatan negatif, ketarik yang ke positif ya. Nah, kemudian Goldstein mengadakan percobaan yang hampir mirip dalam percobaan dengan menggunakan sinar terus. Pada atom yang ditembakkan itu ternyata dia ada pendaran, ada perubahan yang terjadi. Ya di sini dilihatkan dalam tabung sinar katoda berulang ini. Jadi lihat di sini elektron itu ada yang ketarik, ya, ada yang ketarik. Elektron tersebut begitu ditembakkan pada tabung sinar katoda ya, sehingga diketahui bahwa ada partikel subatom. James Chadwick melakukan cobaannya dengan partikel tak bermuatan ini. Dia menemukan bahwa atom juga ada yang bermuatan tidak ketarik positif, tidak ketarik yang negatif. Maka ini dikenal dengan neutron. Nah, neutron ini ditemukan oleh James Chadwick. Kemudian Alexander Taylor menguji pada atom Thomson lebih lanjut. Dan Hans Geiger dan seorang mahasiswanya itu membuat alat dan mengerti apa yang terjadi jika partikel apa ditembakkan pada lempeng emas. Ternyata pada lempeng emas begitu ditembakkan, sinar alfa itu tidak tembus. Berarti apa? Berarti di atom itu ada bukanlah padatan, tapi ada ruang rongga. Karena di sinar itu ada yang tembus, ada yang dibelokkan, ya, ada yang diteruskan. Berarti ada inti atom di dalamnya. Inti atom di dalamnya itu maka kita kenal dengan nukleus. Kemudian penemuan proton dan neutron ini, setelah tahu inti atomnya ditemukan oleh Rutherford, inti di dalamnya baru diketahui. Jadi bukan hanya inti atom, ada proton dan neutron yang mengelilingi dari inti atom. Jadi kesimpulannya dari atom Democritus, dari perkembangan teori atom pertama Democritus, materi tersebut partikel yang dapat dibagi lagi. Kemudian ada atom adalah bagian terkecil yang satu bentuk pola yang khas untuk unsurnya. Thomson, atom merupakan boleh merupakan basis dan elektron menyebar di seluruh bagian atom. Rutherford, elektron terus berputar melalui inti atom, jadi ada inti atom. Sedangkan Bohr, elektron berada di inti atom dengan tingkatan inti atom. Dan terakhir, menurut dari mekanika yang sama sekali tak pegang, elektron dalam bentuknya berhasil seperti matematiknya. Itu mungkin yang ada kami